Oke guys, jadi hari ini adalah tanggal 24 September yang mana satu hari sebelum Natal ya di besok hari. Oke, jadi kemarin-kemarin gue ngeliat banyak orang khawatir ya karena oh bang ini kan menjelang Natal ya. Jadi khawatirnya daripada orang-orang ini dari wealth dari trader ini akan nge-cash out, akan nge-withdraw, akan menarik duitnya dari market untuk merayakan event Natalan ini ya guys ya. Nah, tetapi pada hari ini kita ngelihat dari BTC sendiri itu udah naik sebesar 6,19% ya, yang mana itu membawa pengaruh cukup baik untuk alt ya, mostly pada hijau semua. Yang merah kita ngeliat cuman USD sama USDT ya. Nah, jadi kali ini guys kita akan ngebedah juga mengenai technical BTC yang mana ini menurut gua adalah suatu pertanda dari Wells bahwa market akan up lagi ya, bakal rally lagi lanjut ya. Waduh, gimana tanda-tandanya? Jadi simak sampai selesai ya untuk penjelasannya. Dan juga di sini kita akan ngelihat potensi dari koin-koin Web 3.0 ya guys. Jadi di sini kita memang harus adaptable, harus mudah beradaptasi dengan tren yang akan terbentuk ya, sama hal yang kemarin Metaverse. Sekali dia digoreng isunya oleh bandar langsung terbang-terbangan ya. Jadi untuk sekarang untuk isu yang menurut gue lagi digoreng oleh bandar di sini ada Web 3.0 ya. Walaupun pergerakannya dari isunya sendiri nggak terlalu goreng kayak Metaverse kemarin ya. Nah, jadi gue ngelihatnya bandar selalu mencari isu-isu gitu untuk kemudian di up, untuk di blow up lagi kepada retail gitu ya. Nggak ada gorengan nggak makan gitu ya dari bandar. Oke, jadi di sini kita akan bahas 4 aja ya. Itu ada Polkadot, ada Chainlink, ada GRT dan Ocean ya. Ini cukup 4 aja ya kita bahas guys. Karena di sini menurut gua ini merupakan koin Web 3.0 yang paling bagus ya. Selain dari market capnya yang emang tinggi, yaitu peringkat terbesar, fundamentalnya juga mendukung gitu ya. Dari sisi fundamental dari koinnya ini ya, makanya kita tertarik untuk ngebahasnya. Selain itu pula kalau kalian ngelihat koin-koin Metaverse itu kan ada puluhan, ratusan bahkan ya, tetapi yang terkenal ada berapa? Ada 2 ya, yang bisa dibilang itu sebagai pionir ya di dalam bidangnya, itu ada Sandbox dan Mana Decentraland ya. Nah, sedangkan dulu koin-koin yang lain nggak terlalu terkenal gitu ya, walaupun pergerakannya ada yang melebihi dari Sandbox dan Mana tadi ya guys. Oke, jadi untuk yang pertama di sini kan kita akan ngeliat pergerakan BTC dulu ya guys ya. Nah, buat teman-teman yang kemarin mantau di Telegram ya, ini gue udah infoin di sini ya, tepatnya itu pada sore hari tanggal 23 Desember kemarin saat dia turun di sini ya. Nah, saat dia retest kemarin. Kita ada infoin bahwa ini pergerakannya mirip banget gitu sama pergerakan saat dia bearish dari bulan Mei sampai Juli kemarin ya. Nah, maka ini menurut kita bilang ada potensi buat false break ya guys ya. Ini adalah contoh false break BTC saat pertengahan Juni ya. Nah, kemudian di sini ada yang komen bukannya kayak gini Min. Nah, ini tetap ya, kalau kita ngelihat dari chart pergerakan suatu koin itu tetap ada 2 skenario guys ya, yaitu bull dan bear ya. Ini adalah salah satu skenario kalau misalkan dia gagal retest dan kemudian balik lagi ke kandangnya ya. Nah, kalau yang ini adalah skenario saat dia berhasil nahan level retestnya dan kemudian berbalik arah lagi ya. Seperti yang teman-teman baca di sini, how to trade retest, bagaimana kita trading di kondisi retest ya. Jadi retest itu adalah kondisi saat harga berbalik arah setelah dia ngebreak ataupun dia tembus dari strukturnya ini, kemudian balik lagi ke level breakout sebelumnya untuk menguji apakah level tersebut bisa menahan atau enggak. Kalau nggak bisa nahan, otomatis dia balik lagi ke kandang. Kalau enggak, otomatis dia reversal dan lanjut rally lagi ya guys. Kemudian di sini kita bilang, yap kayak gitu juga bisa selama swing low-nya terkonfirmasi terbentuk ya. Nah, yaitu kemarin konfirmasinya terbentuk itu adalah saat dia terbentuk candle bullish harami. Ya, candle bullish harami itu ya bentuknya seperti ini ya guys ya. Ketika dia berada di tengah-tengah candle merah di sini. Nah, kemudian dilanjutkan oleh candle impulsif di sini, yaitu candle yang menuju full body ya. Nah, maka ini merupakan salah satu konfirmasi juga bahwa dari buyer sendiri udah mulai masuk ya. Dan kita lihat hasilnya sekarang BTC udah nyentuh di level 51.100 ya. Nah,
Itu untuk skenario bullishnya ya guys ya untuk BTC. Jadi kemarin-kemarin gue juga udah mantau dari grup telegramnya Kapten Crypto, lebih tepatnya channel telegramnya Kapten Crypto ya. Nah jadi dari Kapten ini dia sering banget yang ngingetin kalau BTC itu masih bisa jatuh ke level 42.000 karena di sini masih ada ekor atau ada wick panjang yang merah ini ya. Nah jadi dia masih bisa ada potensi untuk menutup dari wick tersebut gitu ya. Nah, sebenarnya nggak salah ya asumsi dari Kapten ini, karena di sini kita ngeliat juga pattern sebelumnya dia kemudian breakout, kemudian balik lagi ke kandangnya ya. Tetapi di sini kalau kita lihat asumsi yang berbeda ya, kita lihat di sini ini momennya kurang lebih sama seperti breakout sebelumnya pada falling wedge-nya ini guys ya. Ketika dia break dan ngebikin satu candle impulsif ya, langsung lanjut rally. Ini pattern yang terjadi pada bulan September. Kemudian ini yang pada bulan Juli ya. Nah, jadi di sini kita ngelihat bahwa untuk momen sekarang ya harusnya bisa menjadi penguatan bagi BTC. As long as dia nggak jatuh di bawah 46.000 tadi ya. Jadi untuk konsolidasi atau sideways dia masih oke-oke aja menurut gua. Selama dia masih bisa nahan level di 46.000. Kalau 46.000 ini jebol, wah jadi bisa dibatal nih ya, bakar-bakar tahun baruannya. Katanya cuma bakar-bakar ubi ya kata anak-anak member. Oke, jadi di sini untuk teman-teman tetap ya gue ingatkan untuk stay safe ya di market, yang udah floating profit jangan lupa stop loss plus agar profitnya bisa aman. Oke, itu untuk BTC. Selanjutnya di sini kita akan bahas koin Web 3.0 tadi ya. Jadi untuk yang pertama di sini kita bahas Polkadot dulu ya. Nah, untuk bottomnya Polkadot sendiri atau dasarnya itu kemarin ada di angka $24 ya. Itu ada di support di situ. Kemudian dia langsung rebound dan sekarang pun sedang ngetes resisten yang ada di $30 ya. Nah, jadi ini udah kita tandain untuk area resistennya ya yang harus dibentuk oleh Polkadot jika ingin lanjut rally lagi ya. Jadi di sini 330 sorry. Harus di break untuk dia bisa melanjutkannya di sini. Nah, jadi kita masih harus wait and see dulu nih ya untuk Polkadot. Kalaupun dia ke reject, nah kita bisa balik lagi ke support sebelumnya yang mana itu ada di area 24 sampai 30 tadi ya. Tetap ya guys ya, ada dua skenario ya untuk kita ngeliat pergerakan kayak gini. Tetapi untuk long termnya sendiri kita ngelihat target yang cukup jelas gitu ya untuk Polkadot ini. Itu ada di ATH $55 di sini. Tentunya buat nyampe 55 ini perjalanan nggak mudah ya guys ya. Perlu banyak-banyak goncangan, banyak-banyak sekali koreksi ya. Nah, jadi orang-orang tuh kadang nggak tahan gitu di fase-fase goncangan kocokan kayak gitu ya. Sekali keguncang ini bisa puluhan persen gitu ya minusnya. Contohnya aja kayak gini ya. Ini 30%, kemudian berapa ini? Sekitaran 20%-an gitu ya. Nah, gini untuk sekarang sebenarnya masih cukup bagus posisi untuk mengakumulasi. Akumulasi itu artinya pembelian secara bertahap ya dan tidak langsung all in ya guys ya. Cocok banget ya buat yang mau dollar cost averaging ya untuk Polkadot itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini kita akan ngelihat dari Chainlink ya guys ya. Nah, untuk Chainlink sendiri di sini kita ngelihat dia sedang ada dalam fase sideways yang panjang ya. Sidewaysnya itu antara di area $13 sampai $50 di sini. Dan sekarang pun posisinya sama seperti Polkadot tadi, yaitu sedang ngetes dari resisten yang terdekatnya, yaitu di sini ada 22 sampai $23 ya. Nah, ini kalau kita gagal untuk nge-maintain bahkan nge-breakoutnya, maka kita masih ada potensi lagi guys ya buat balik ke level sebelumnya, yaitu yang ada di area 14 sampai 20 tadi ya. Nah, jadi kurang lebih sama lah ya ini untuk posisi koin-koinnya. Memang sedang pada ngetes daripada resistennya ya guys ya. Nah, untuk dari jangka panjangnya sendiri kita ngelihat untuk link sendiri masih jelas sekali itu masih ada potensi buat ke $50 ya. 50. Tentunya di sini dia harus nge-break dulu dari 22 dan kemudian ada level 35 yang kemudian harus di breakout juga. Jadi kurang lebih sama kayak dot ya, untuk jalannya masih cukup panjang. Oke guys, terus di sini untuk kalau link sebenarnya sekarang masih cocok gitu buat nge-buy karena lagi diskon banget ya. Untuk Web 3.0 dari link ini bisa dollar cost averaging cicil-cicil bertahap gitu ya teman-teman ya. Kemudian di sini dari GRT. Nah,
untuk JRT sini kita ngelihat ya ini pergerakannya uptrend gitu. Walaupun kekuatannya nggak terlalu kuat gitu. Karena di sini kita ngelihat dia masih agak-agak sideways ya. Kalau pergerakan uptrend yang kuat itu biasanya dia 45 derajat trennya guys, kayak gini contohnya. Ya. Nah, untuk sekarang untuk trennya sendiri masih sedang-sedang aja gitu. Ya. Terus untuk dari JRT sendiri targetnya tentu ada di resisten yang atas ini ya guys ya. 1,23 ya. Jadi untuk entry sekarang pun sebenarnya juga oke. Tapi teman-teman juga harus siap nih, misalkan balik lagi ke trend landing bawah. Boleh pasang jaring ya, ataupun nge-HK sekarang. Nge-HK sekarang lebih baik nge-HK di swing low-nya aja. Ya, kalau kita lihat di time frame kecilnya, bentar. Nah, kalau untuk di time frame kecilnya sendiri pun di sini sedang ada di resisten ya guys ya. Teman-teman, gue sarankan untuk posisi paling aman itu ada di swing low. Swing low itu apa bang? Swing low itu saat dia udah kebentuk area-area reversalnya guys ya. Nah, ini merupakan area yang paling aman buat ngebeli ya. Jadi teman-teman menurut gue harus pantau dulu dari time frame kecilnya, kemudian baru di situ bisa menentukan posisi entry yang paling tepat gitu ya. Oke, terus for the last one di sini ada Ocean ya. Jadi Ocean ini bergerak dalam bidang data management dalam di cryptocurrency, dan dia juga mengurus keamanan dalam suatu data gitu ya. Nah, oke, terus di sini dari teknikalnya kita ngelihat dari Ocean emang dia kemarin sedang bottomnya itu ada di angka 0,75 ya, dan langsung reversal di sini. Jadi emang 75 ini merupakan area yang kuat dari Ocean. Ya, dan sekarang juga kita ngelihat dia kan ngepump ya 2 hari yang lalu ya. Kemudian dia balik lagi ke harga 0,96 setelah sempat ke 1,6. Jadi sering banget dari Ocean ini naik, kemudian kebantingnya juga kuat lah. Ini 1, 2, 3 ya. Jadi bantingan-bantingan emang sering banget di Ocean ya kita ngelihat. Maka untuk posisi paling aman untuk ngebuy tentu saat candlenya merah ya dari Ocean. Saat dia terkoreksi, saat lagi diskon, nah itu yang paling cocok gitu ya, buat akumulasinya gitu ya dari Ocean-nya guys ya. Untuk sekarang kita ngelihat posisinya masih belum terlalu aman karena masih ada di pertengahan jalan di sini teman-teman lihat. Nah, jadi untuk sekarang pun masih belum bisa ambil posisi buy ya guys ya. Kita belum bisa ambil posisi buy di sini. Jadi kita kan mainnya di time frame gede ya, otomatis ini adalah swing trading ya. Jadi memang harus nunggu beberapa hari dulu bahkan untuk ambil posisi gitu ya. Kalau buat scalper mah biasanya mantau terus gitu hampir setiap waktu ya. Oke guys, jadi itu merupakan analisa kita teknikal ya mengenai keempat koin Web 3.0 ini ya. Nah, jadi teman-teman stay safe ya karena ini ada tiap. Oke, jadi kita akan ketemu lagi besok ya dengan pembahasan yang up to date pastinya. Oke, jadi itu aja. See you next video. Bye bye.